Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama yang sangat saya hormati, saya cintaikan Allah, guru kita semuanya, Kiai Haji Jujun Junaidi, kita doakan semoga beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku yang sudah hadir di Masjid Manunggal dan juga yang di rumah, kita sama-sama bermajelis pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, saya mau tanya dulu. Tolong angkat tangan, siapa di sini yang nggak punya dosa? Nggak ada ya? Oke, pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini tolong ngacung yang nggak pernah nyakitin orang? Nggak ada? Nah, pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Nggak ada. Artinya ini jadi sebuah pelajaran bahwa kita semua hidup di bumi ini pasti punya masa lalu. Baik itu nyakitin orang ataupun disakitin orang. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Anak cucu Adam itu pasti berdosa. Dosa mata, dosa mulut. Ngapain kalau dosa mulut, Bu? Nah, hobinya siapa? Pertanyaan saya, ngomongin orang itu perintah Allah apa larangan? Kenapa jadi hobi? Betul kan? Maka jangan salahin siapa-siapa, Pak, kalau tiba-tiba kita diomongin sama orang lain. Karena jangan-jangan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa di masa lalu kita lewat diomongin sama orang lain. Dosa apa? Dosa ngomongin orang lain, ya kan? Tangan, sekarang mah nggak perlu mukul orang secara langsung, bisa diketik, ya kan? Bikin grup isinya 10 orang, ya. Tiba-tiba ada yang nyebelin, bikin grup baru isinya 8 orang yang 2 nggak dimasukin, terus digibahin di situ. Betul kan? Kadang kita nge-share apa? Hoax tanpa kita tabayun kepada orang-orang yang kita sebarkan informasinya. Hati-hati, dosa itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dari mata, mulut, telinga, tangan, hati, pikiran. Kata Nabi SAW, wa khairu hatta inna at-tawab. Sebaik-baiknya kalian yang sadar diri bahwa kalian punya masa lalu, punya dosa, berbuat salah, segeralah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ada kisah seseorang yang sudah membunuh sekitar 99 orang. Dia hijrah, dia pengen berubah, ya. Suruh datang ke suatu negara, suatu tempat yang jauh. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah jalan beliau wafat. Allah perintahkan malaikat untuk mengukur jarak mana yang terdekat, tempat yang lebih baik atau tempat dia dulu bermaksiat. Ternyata tempat yang dituju itu jaraknya lebih dekat daripada tempat yang ditinggalkan. Akhirnya apa? Allah ridhoi beliau untuk diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berdosa, kita pasti salah. Dosa dengan siapa? Dosa dengan Allah. Dosa dengan siapa? Dosa dengan pasangan. Dosa dengan siapa? Dosa dengan anak. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering menganggap banyak anak-anak durhaka. Lupa bahwa orang tua yang durhaka kepada anak jauh lebih banyak. Itu dosa kita. Dosa kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Dosa kepada siapa lagi? Orang-orang di sekitar kita. Maka ada sebuah pelajaran penting
Di Quran surat Al-Furqan Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki diri, beramal soleh, ada janji yang Allah berikan kepada kita. Apa? Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Maka ada pelajarannya begini Bapak Ibu semuanya. Tentang maaf. Maaf itu harus ada 2 kategori di dalamnya. Apa saja? 1, insaf. Ngakuin diri kita salah. Ngakuin diri kita banyak kekurangan. Ngakuin kita pernah nyakiti orang di hadapan Allah dan juga di hadapan orang-orang yang pernah kita zolimi. Dan yang kedua, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan sampai dosa-dosa kita di masa lalu membuat kita akhirnya merasa takut untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ciri-cirinya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang-orang terbaik setelah masa gelapnya, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senang beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid, kenal Ibu? Kenal Khalid bin Walid? Kenal di mana? Hei, kalau kenal berarti udah jadi fosil semua ini. Iya. Tahu Khalid bin Walid? Tahu. Dulu pernah berperang melawan Nabi, ya kan? Dan kemudian menjadi panglima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Umar bin Khattab? Tahu Umar bin Khattab? Hobinya dulu beradu pedang. Siapapun lawan beradu pedang dari Umar bin Khattab pasti meninggal. Hobinya minum minuman keras. Tapi lihat, di mana makamnya beliau sekarang? Di samping manusia paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dulu di masa jahiliyahnya pol-polan kemaksiatannya, kemudian mereka masuk dalam Islam, maka menjadi orang yang akan mulia juga kalau mereka faham ilmu agama. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada kebaikan pada diri seseorang, atau kalau seseorang ingin dijadikan seseorang yang jauh lebih baik lagi, kata Nabi SAW, yufaqihu fiddin. Pasti difahamkan ilmu agama. Maka ketika kita sudah sadar bahwa kita punya dosa, punya masa lalu, memperbaiki diri, belajar ilmu agama, sehingga kita tidak lagi perlu khawatir tentang kehidupan di masa lalu kita. Ada yang ngomong, sekarang mengaji sosokan, sekarang mah bajunya besar, sosokan, udah kayak ustazah aja, biarin aja. Kenapa? Itu jadi dosa mereka. Itu jadi dosa mereka, itu jadi hisabnya mereka. Sederhananya, Allah tidak akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, perilaku orang sama kita. Tapi kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap, ucapan, perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita pernah salah, tapi kita punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih soleh lagi. Dan orang yang soleh itu ada kemungkinan untuk dia tergelincir dalam kemaksiatan dan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di Quran surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Buat kita ya yang sudah hijrah, berubah, punya masa lalu, ngaji, belajar lebih baik lagi, kata Allah, jangan ngerasa sok suci. Jangan ngerasa sok paling benar, jangan ngerasa sok paling soleh, jangan ngerasa sok paling berilmu. Kenapa? Karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita semuanya. Harapannya dari gelap menuju terang, dari bermaksiat menuju orang-orang yang taat dan dekat kepada Allah, sehingga Allah cinta kepada kita dan kita tidak perlu khawatir tentang dosa-dosa di masa lalu, karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, dan Allah semoga menerima segala amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang hamba untuk terus memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah.
Segala puji bagi Allah, senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku siang hari ini kembali hadir di hadapan Anda dan istimewa hari ini kita bersiaran langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Masjid Manunggal di Komplek Wijaya Kusuma Permai, Jalan Kusuma Raya nomor A5 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nah pemirsa, siapa di antara kita yang tidak mempunyai masa lalu atau masa kelam? Tentu kita semuanya mempunyai masa lalu atau masa buruk. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah akankah kita terus larut di dalam masa kelam sehingga ini menjadi penghalang untuk membuat kita lebih baik atau istilahnya kita membuat move on atau untuk hijrah. Nah, untuk itu pemirsa, di siang hari ini kita mengangkat tema atau judul yaitu jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Bersama guru-guru kita, Ustadz Ridho Febri yang tadi sudah memberikan segmen 1 di tausiahnya dan juga nanti ada guru kita Kiai Haji Jujun Judin yang juga akan memberikan tausiah. Nah, pemirsa, selain tausiah yang kita dengarkan, nanti kita juga ajak Anda untuk berinteraksi bersama guru-guru kami lewat video call WhatsApp kami di nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Anda bisa daftarkan terlebih dahulu nama Anda dan juga pertanyaan Anda. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena nanti setelah ini saya akan berbicara tentang bagaimana melupakan masa lalu dan ingat masa yang akan datang. Bersama Damai Indonesiaku tetap di TV One, memang beda.